Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rani dengan NPM 23010600032. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji regresi. Nah, sebelum kita masuk ke melakukan ujinya, maka kita akan mengenal terlebih dahulu tentang uji regresi itu. Oke, jadi sebelum masuk ke uji regresi, di sini saya akan membahas tentang rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan pretest post-test, di mana tuh peserta terlebih dahulu diberikan tes awal atau pretest untuk mengetahui kemampuan dasar sebelum perlakuan diberikan. Kemudian, setelah diberikan perlakuan, maka akan diberikan tes kembali atau pretest atau post-test untuk melihat perubahan atau peningkatan hasil belajar. Oke, setelah tadi membahas tentang rancangan penelitian, di sini saya akan membahas tentang populasi. Nah, populasi dari uji regresi ini adalah siswa kelas 7 SMP TMI Rodatul Quran yang terdiri dari 4 kelas, dan masing-masing kelasnya itu terdiri dari 23 sampai 26 siswa. Nah, untuk sampel dari uji regresi ini adalah siswa kelas 7A siswa kelas 7A SMP TMI Rodatul Quran berjumlah 23 orang. Namun, dalam uji regresi ini hanya menggunakan 19 siswa karena 4 siswa itu berhalangan hadir. Nah, di situ ada data pretest dan post-testnya dapat kita lihat nanti di tabel Excel-nya. Oke, selanjutnya yaitu tentang uji regresinya. Nah, uji regresi adalah metode statistik untuk mengukur dan memodelkan hubungan antara variabel dependen atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Nah, tujuannya itu untuk memahami pengaruh antar variabel dan memprediksi nilai di masa depan. Nah, seringkali menggunakan model matematis seperti garis lurus atau regresi linier dan menemukan kecocokan terbaik menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method. Nah, untuk rumus umum regresi linear adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y-nya adalah variabel terikat, X-nya adalah variabel bebas, A-nya adalah konstanta, dan B-nya adalah koefisien regresi. Baik, selanjutnya yaitu untuk rumus menghitung nilai A dan B-nya atau metode kuadrat terkecil. Untuk mengetahui nilai A dan B-nya, maka dapat menggunakan rumus untuk menghitung B sama dengan N sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Nah, untuk menghitung nilai A-nya itu menggunakan rumus A sama dengan Y bar min BX bar, di mana Y barnya sama dengan rata-rata nilai Y dan X barnya itu rata-rata nilai X. Nah, tujuan dari uji regresi itu digunakan untuk melihat apakah skor post-test dapat diprediksi dari skor pretest dan bagaimana perlakuan mempengaruhi hubungan tersebut. Oke, karena kita sudah mengetahui apa itu uji regresi, rumusnya dan tujuannya, maka kita bisa melakukan perhitungan menggunakan Excel dan SPSS. Nah, kita akan menghitung menggunakan Excel terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada data Excel-nya dan nilai pretest dan post-testnya. Lalu kita ke data. Setelah itu ke data analyze. Nah, setelah itu pilih yang regression. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul seperti di gambar. Untuk Y-inputnya itu nilai post-test dari awal sampai akhir, dan X-inputnya itu nilai pretest dari awal sampai akhir. Kemudian klik New Worksheet Play, Regression, dan Normal Probability Test, kemudian Normal Probability Plot, habis itu klik OK. Maka akan muncul seperti gambar tersebut. Di situ ada summary output, ANOVA, dan juga koefisiennya. Itu untuk uji regresi menggunakan Excel. Kemudian kita akan uji menggunakan SPSS-nya. Oke, untuk uji SPSS-nya, pertama kita sudah copy data yang pretest post-test tadi, kemudian kita paste pada data view. Nah, pada kolom itu sudah dijelaskan. Kemudian ke variabel view, pada kolom pertama itu ganti dengan pretest. Kolom kedua itu diganti dengan post-test.
Nah, untuk desimalnya kita nolkan untuk mempermudah kita menghitungnya. Jadi kita nolkan semua post-test dan pretestnya. Kemudian kita ke analyze, kemudian ke regression. Regression habis itu ke linear. Maka akan muncul seperti gambar tersebut. Untuk data pretestnya masukkan ke independen dan post-testnya masuk ke dependen. Pretestnya ke independen dan post-test ke dependen. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, akan muncul seperti inputnya seperti ini. Hasilnya nanti ada model summary, ANOVA, dan juga koefisiennya. Oke, dari uji yang sudah kita lakukan pada Excel dan SPSS, diperoleh hasil untuk model summary-nya itu R-nya itu 0,387826, untuk R kuadratnya itu 0,1504009, untuk adjusted R kuadrat itu 0,100433, dan standar error-nya itu 16,6819. Kemudian kita bisa ambil kesimpulan untuk model summary-nya. Jika nilai R-nya itu kan 0,150, menunjukkan bahwa variabel pretest hanya mampu menjelaskan 15,0% variasi nilai post-test. Artinya 85% itu variasi post-test dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Gitu. Oke, kemudian adalah uji ANOVA. Nah, di sini ada tabel hasil uji ANOVA-nya, itu ada signifikan F itu 0,100863. Nah, bisa kita ambil kesimpulan dari uji ANOVA ini, hasil ANOVA-nya, yaitu nilai signifikan F itu kan 0,100863 itu lebih besar dari 0,05. Sehingga secara keseluruhan model regresi tidak signifikan karena kita menggunakan nilai yang kurang dari 0,05, kita menggunakan 5%. Begitu. Nah, selanjutnya adalah tabel koefisien regresi. Dan di sini ada T-hitung, p-value, dan keterangannya. Nah, untuk T-hitung yang pertama itu kan 4,633 dan p-value-nya itu 0,00237 itu signifikan. Nah, untuk pretest X-nya itu T-hitung 1,735 dan p-value-nya itu 0,100863, tidak signifikan. Dalam uji signifikan ini kita menggunakan p-value yang pretest atau X-nya. Jadi, kita menggunakan yang 0,100863 sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai pretest terhadap nilai post-test karena p-value-nya itu 0,100863 itu lebih besar dari 0,05, sedangkan kita mencari nilai yang kurang dari 0,05. Oke, maka kita bisa mengambil kesimpulannya itu persamaan regresi dengan rumusnya itu kan Y sama dengan A plus BX. Nah, di mana Y-nya adalah variabel terikat, X-nya adalah variabel bebas, A-nya konstanta, dan B-nya adalah koefisien regresi. Nah, dari tabel koefisien regresi itu diketahui nilai A-nya itu 49,904 dan nilai B-nya itu 3568. Maka kita bisa memperoleh hasil Y sama dengan 49,904 ditambah 0,35668X. Nah, untuk interpretasinya itu jika konstantanya kan 49,904 nilai A-nya. Nah, jika nilai pretestnya itu 0, maka post-testnya diprediksi 49,904. Nah, jika koefisien X-nya itu 0,3568, maka setiap kenaikan 1 poin pretest hanya meningkatkan post-test sebesar 0,3568 poin. Namun, karena p-value-nya itu 0,100863 itu lebih besar dari 0,05, maka hubungan ini tidak signifikan. Karena yang signifikan itu dia nilainya kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan hasil regresi. Setelah kita hitung menggunakan SPSS dan Excel, maka kita bisa menyimpulkan hasil regresinya. Nah, yang pertama itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai pretest terhadap nilai post-test karena p-value-nya itu 0,100863 itu lebih besar dari 0,05. Nah, untuk persamaan regresinya itu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk A-nya itu kan 49,904, kita masukkan datanya ke Y, maka Y-nya itu 49,904 ditambah 0,3568X. Nah, persamaan ini tidak dapat dijadikan sebagai alat prediksi karena regresi tidak signifikan. Untuk yang ketiga, yaitu variabel pretest hanya menjelaskan 15% variasi nilai post-test, menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang lebih dominan yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Oke, mungkin itu tadi.
mungkin itu tadi hasil uji regresi menggunakan Excel dan SPSS yang sudah kita simpulkan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.